Sebelumnya, apakah kamu tahu orang seperti apa Dimas? Aku tahu, dia hanya seorang pemuda desa biasa. Orang tuaku dan orang tuanya menjodohkan kami ketika kami masih kecil. Aku masih berumur 2 tahun saat itu, belum tahu apa-apa. Sementara dia berumur 5 tahun. Setidaknya dia sudah bisa menggunakan mulut dan bibirnya untuk bicara. Tapi dia hanya diam saja, menganggukkan kepalanya seperti orang bodoh. Iya, semua ucapanmu benar. Dia adalah orang yang mengikuti kemauan orang tuanya. Dia diam karena dia ingin melihat kebahagiaan orang lain. Dia tidak bisa berkata tidak pada orang yang memohon padanya untuk tidak pernah melepaskan tangan putrinya dalam kondisi apapun. Dia seperti apa yang kamu ucapkan, karena dia menepati janjinya pada orang tuamu. Henry berkata sedikit keras dan mengagetkanku. Bagaimana kamu tahu semuanya? Aku bertanya pada Henry. Dimas sudah menceritakan semuanya padaku, tapi aku tidak menyangka bahwa gadis itu adalah kamu. Henry berkata sambil memandang lurus ke mataku. Jadi karena dia sahabatmu, kamu pikir dia benar, dan semua ini adalah kesalahanku. Aku bertanya padanya sedikit marah. Aku pikir Henry akan mendukungku. Aku tidak menyalahkanmu. Ini bukan salahmu, dan juga bukan salahnya. Ini hanya masalah waktu. Adalah takdir yang mempertemukan kamu dan dia di pernikahan ini. Dia hanya menuruti keinginan orang tuanya, Naila. Sekarang katakan padaku, bagaimana pandanganmu terhadapku? Henry tiba-tiba berkata dengan lembut padaku, dan aku terkejut dengan pertanyaan darinya. Menurutku, kamu adalah laki-laki yang baik. Kamu tidak seperti pemuda desa kebanyakan. Kamu orangnya humble dan juga rendah hati, meskipun kamu berpendidikan dan seorang bisnismen. Jangan GR ya bila aku ngomong gini, tapi kamu sangat tampan, Henry, dan juga sangat sopan. Laki-laki impian semua gadis, termasuk diriku. Aku berkata terus terang seperti apa yang aku rasakan padanya. Henry tercengang dengan apa yang kuucapkan, terlebih dengan ucapanku yang kedua. Dimas, dia tidak jauh berbeda denganku, Naila. Kami tumbuh bersama. Dari segi penampilan dan fisik, kami pun hampir sama. Henry seperti sedang berusaha meyakinkanku. Tapi aku tidak yakin akan ada orang lain seperti dirimu, Henry. Apakah kamu sedang merayuku untuk mempertahankan pernikahan ini? Aku bertanya padanya serius kali ini. Aku hanya memberitahu fakta yang sebenarnya, Naila. Dimas, dia sangat care denganmu, dan dia selalu ada di sisimu. Kamu memang tidak mengingat tentang masa kecilmu, dan dia hidup di kenangan masa lalu itu. Dia selalu berharap suatu hari kamu akan datang padanya sebagai istrinya. Tapi sekarang dia sudah tahu kamu menyukai orang lain.
Hah? Bagaimana dia tahu tentang pacarku? Aku bertanya pada Henry setelah mendengar kata terakhirnya yang sangat jelas. Henry tampak diam dan dia menunduk. Henry kemudian menatapku kembali dengan pandangan kosong. Seperti masih ada banyak kata-kata yang tidak bisa diungkapkannya. Dan itu terlihat jelas di bola matanya. Mungkin dia merasa kasihan pada Dimas, sahabatnya. Kamu tidak perlu khawatir, Naila. Aku akan berbicara dengannya setelah dia kembali. Aku akan memastikan dia akan menceraikanmu dan mengirim surat cerainya untukmu. Sungguh? Terima kasih, Henry. Aku tahu kamu pasti bisa membantuku menyelesaikan masalahku ini. Aku tersenyum bahagia, tapi aku tidak tahu ini adalah kebahagiaan dari hatiku yang terdalam atau bukan. Kak, Ibu memanggilmu dan juga Naila untuk sarapan. Tiba-tiba suara Dewi mengejutkan kami. Aku bertanya karena bingung. Ibunya Dewi memanggilku juga. Iya, Naila. Aku meminta tolong pada tante untuk memasak soto ayam untukmu. Ternyata Henry masih mengingat ucapanku semalam bahwa aku suka makan ayam. Naila, kamu tahu tidak? Ternyata ibuku adalah sahabat ibumu loh. Aku bercerita tentang kamu pada ibuku dan dia ingin bertemu denganmu. Dewi tersenyum padaku. Setelah Henry mandi, akhirnya kami bertiga menuju ke rumah Dewi. Di sepanjang perjalanan, Dewi terus bercerita tentang masa kecil kami. Tapi sungguh aku tidak mengingat apapun. Satu hal yang baru ku tahu adalah ternyata Henry termasuk sahabat masa kecilku juga. Tak berapa lama kami pun sampai di rumah Dewi. Dewi mengenalkanku pada ibunya. Wanita itu tampak seumuran dengan ibuku. Kamu sangat mirip dengan Hesti, nak. Suara wanita itu terdengar sangat antusias dan dia memelukku. Hesti adalah ibuku dan nama lengkapnya adalah Hesti Andriani. Aku bingung apa yang harus kulakukan. Aku tidak ingat sama sekali tentang mereka. Wanita setengah baya itu kemudian mengajak kami masuk ke dalam rumah. Kami menuju ke ruang makan dan di atas meja makan ada berbagai macam jenis makanan. Mulai dari soto ayam yang komplit, jajanan pasar, buah, dan lain-lain. Ibunya Dewi menyuruhku banyak makan karena aku terlihat kurus. Wanita itu juga bercerita tentang persahabatannya dengan ibuku. Bagaimana kisah mereka semasa di sekolah dan bermain bersama. Mungkin dia juga ingin menceritakan tentang aku dan Dimas. Tapi karena merasa aku akan kurang nyaman, jadi dia menahan topik tersebut. Wanita itu sangat keibuan, persis seperti ibuku. Sementara Henry hanya diam dan menikmati makanannya. Tante, soto ayam ini sangat enak. Dan ini adalah soto terenak yang pernah kumakan. Terima kasih, Tante. Setelah sekian lama, akhirnya aku bisa membuka mulutku. Tidak usah sungkan, Naila. Makan yang banyak.
Wanita itu ramah sekali. Sekarang aku mengerti mengapa Henry sangat lihai memasak. Aku melirik ke arahnya dan dia masih saja dengan pandangan kosongnya. Aku juga melirik ke arah Dewi dan dia sedang curi-curi pandang pada Henry. Aku rasa Dewi memang sedang jatuh cinta pada Henry. Tapi entah mengapa aku merasa jealous.